Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Martin Lubis dari Paroki Santo Yosef Pasuruan, pembina Asmika dari Stasi Santa Maria di Bandrau. Ingin bercerita tentang Kehadiran Samuel yang kutipan dari Alkitab 1 Samuel ayat 1 sampai dengan ayat 26. Oke. Pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang namanya Elkana. Tinggalnya di sebuah kota Ramataim Zobim di sekitar pegunungan Efraim. Nama ayahnya Yeroham, nama ibunya Elihu, Tohu, dan Zub. Laki-laki ini mempunyai 2 orang istri, yang satu anak dan yang kedua adalah Penina. Yang satu malah nasibnya tidak mempunyai keturunan, tapi yang satu lagi yang namanya Penina mempunyai keturunan. Tradisi keluarga ini setiap tahunnya mereka selalu pergi ke suatu kota, yaitu kota Silo, untuk memberikan korban persembahan sebagai bait suci Allah. Itulah tradisi yang sering dilakukan orang ini setiap tahunnya. Setelah mau mempersembahkan korban sembelihannya, Elkana membagi-bagikan korban tersebut kepada setiap anggota keluarganya. Pertama, dia membagikannya kepada istrinya yang punya anak, yaitu Penina, dan juga kepada anak-anaknya yang laki-laki juga perempuan, masing-masing satu bagian. Dan terakhir, Elkana memberikannya kepada istri yang kedua, yaitu Hana, satu bagian juga. Pada waktu orang ini selalu menyampaikan persembahan kurban kepada Tuhan dan berdoa, istrinya Penina yang punya keturunan selalu menyinggung perasaan Hana dan memberi kata-kata hinaan kepada dia. Sebab dia tidak punya anak karena Tuhan menutup kandungannya. Hana selalu bersedih gara-gara atas cacian yang selalu diberikan Penina kepada dia. Di suatu saat, pas kebetulan orang itu lagi memberi persembahan di bait Allah di Silo, Penina terus menyinggung dan memberi kata ejekan kepada dia karena dia tidak punya anak. Silo adalah kota suci bagi mereka. Di sana sebagai imam ada 2 orang, anaknya Eli. Di satu ketika orang itu melakukan persembahan lagi kepada Tuhan di kota Silo untuk mengucapkan terima kasih dan menyampaikan korban sembelihan kepada Tuhan.
Dan Penina selalu menyinggung Hana kepada sana. Dan Hana merasa sedih dan dia menangis karena ejekan-ejekan Penina kepada dia. Sampai-sampai ketika terpukul, hatinya sangat sedih. Dia menangis dan tidak mau juga makan. Maka suaminya Elkana rasa kasihan iba kepada dia. Lalu Elkana berkata kepada dia, "Hei istriku Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa engkau bersedih? Apakah aku lebih berharga bagimu? Lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Itulah perkataan seorang suami Elkana kepada istrinya Hana. Dan hari berikutnya, setelah dia makan dan minum di kota Silo, Hana pun langsung bergegas berdiri dan merasa sedih. Dan pergilah dia berdua, berdiri di depan altar bait suci itu. Sedangkan Imam Eli sedang duduk di kursi di tiang pintu masuk bait suci itu. Hana sangat bersedih dan dia menangis. Dia berdoa di dalam hatinya, dan doanya adalah sebagai berikut. Inilah doa Hana. Ya Tuhan, kalau Kau mengasihi aku, lihatlah sakit hati yang ada di hatiku. Lihatlah kesedihanku. Ingatlah aku Tuhan, dan jangan pernah meninggalkan aku. Aku meminta kepadamu Tuhan, dengan kesedihanku, berikanlah aku anak laki-laki. Sebab aku selalu bersedih, selalu menangis, karena selalu tercemaki oleh saudaraku Penina, karena aku tidak punya anak. Itulah doa Hana kepada Tuhan yang sedang berhadapan dengan Tuhan di dekat altar bait suci Tuhan. Si imam tadi yang sedang duduk di kursinya di dekat tiang pintu bait suci itu mengamati dia. Ini perempuan kenapa? Ini mabuk. Pasti ini mabuk. Soalnya Hana berdua hatinya. Soalnya tidak keluar, cuma hidungnya ada yang berkata. Lalu imam tadi menghakimi dan berkata kepada perempuan itu Hana, "Hei kamu, pergilah kamu dari mabuk itu." Itulah perkataan imam tadi kepada Hana. Lalu Hana melihat imam itu dan berkatalah Hana, "Tuanku, aku bukanlah mabuk. Aku di sini berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberi permintaanku. Karena kesedihanku, karena aku selalu sedih, karena tidak punya anak. Maka itu, aku di sini berdiri dan berdoa kepada Tuhan. Dan janganlah menganggap aku sebagai orang wanita yang gila. Aku bukan pemabuk, teman-teman. Anggur atau minuman pemabuk pun tidak pernah minum. Melainkan aku di sini karena kesedihan hatiku, karena aku tidak punya anak. Itulah sebabnya aku lama berdiri di sini." Itulah perkataan Hana kepada imam tadi. Lalu imam Eli berkata kepada dia, "Oh, begitu. Pergilah dengan nyaman. Tuhan Israel akan mendengar doa-doamu dan permintaanmu. Dia akan memberikan apa yang kamu minta dengan doamu." Itulah perkataan imam Eli tadi kepada Hana. Lalu Hana berkata,
Terima kasihlah Tuhan, semoga Engkau berbelas kasihan kepada aku, katanya. Lalu dia keluar dengan hati yang senang, dan juga sampai kepada teman-temannya, dia juga mau makan. Beberapa hari kemudian, setelah orang itu tidur, bergegaslah orang itu bangun pagi-pagi dan bersujud berdoa kepada Tuhan. Setelah siap berdoa, bergegaslah membekali semua kebekalannya untuk pulang ke kampung halaman mereka, yaitu kota Ramah. Beberapa seling hari kemudian, bersetubuhlah Elkana dengan istrinya Hana. Dan Tuhan mengingat, tahun kemudian hamil dan mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak, dan diberilah nama anak itu Samuel, yang artinya Tuhan memberikan dia kepada aku. Itulah perkataan Hana tentang Samuel. Tradisi yang sering dilakukan orang itu yaitu untuk menyampaikan kurban sembelihan di kota Silo. Sudah saatnya mereka mau pergi ke sana, tetapi Hana tidak ikut. Kenapa? Karena suaminya Elkana tadi mengajak dia. Hana berkata seperti ini, pergilah bersama mereka, tunggulah anak ini, tunggulah Samuel bisa susu dulu, baru kita bawalah dia ke hadapan Tuhan untuk tinggal di sana untuk selamanya. Karena itulah perjanjianku dengan Tuhan dalam doaku. Setelah nanti Tuhan memberikan ini, anak ini kepada aku sudah berjanji akan mengembalikan dia kepada Tuhan dan tinggal untuk selamanya di Silo. Itulah perkataan istri Hana kepada suaminya Elkana. Lalu Elkana berkata, baiklah istriku, lakukanlah yang terbaik. Rawatlah anak ini dengan baik dan berilah ajaran pada dia agar dia cepat bisa susu dari kau. Itulah perkataan suaminya Elkana kepada Hana. Baiklah suamiku, pergilah bersama mereka di Silo untuk menyampaikan kurban. Lalu mereka pergi, Elkana pergi bersama anggota keluarga lainnya di Silo untuk menyampaikan kurban persembahan mereka kepada Tuhan. Pada suatu ketika tahun berseling, Samuel sudah bisa diajari ibunya untuk bisa susu darinya. Maka mereka pergi membawa Samuel ke hadapan Tuhan di Silo dan membawa kurban jantan, anak lembu jantan kira-kira berumur 3 tahun, dan juga ramuan-ramuan lain, anggur dan juga tepung mereka bawa ke sana. Setelah lembu jantan tadi sudah disembelih Elkana, maka dibawa mereka lah Samuel ke hadapan imam yang ada di bait suci itu. Lalu istrinya Hana berkata kepada imam itu, Tuanku, inilah hambamu yang dulu pernah berdoa di sini untuk meminta seorang anak laki-laki. Inilah isi doaku. Inilah laki-laki itu yang dulu saya janjikan untuk saya kurbankan lagi dan kembalikan kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Inilah dia. Berbuatlah yang baik kepada dia seumur hidupnya. Lalu mereka bersujud dan menyembah. Itulah akhir cerita lahirnya Samuel. Sebagai pesannya yang bisa saya dapatkan dari ayat ini, yang pertama,
Ingatlah selalu akan Tuhan dan berdoalah, dan yakin doamu pasti akan dijawab Tuhan. Berilah yang terbaik buat Tuhan, sebab Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Terima kasih. Amin.